Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya kelas 1 dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah teman-teman kelas 1 ya, hari ini kita sudah pertemuan yang ke-13. Alhamdulillah, tentunya di sentra fikih teman-teman ya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 20 November 2020 ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman ya di sentra fikih, dan teman-teman hari ini materinya adalah masih tentang adab buang hajat yang kedua. Kemarin teman-teman materinya itu adab buang hajat yang pertama, sekarang ada buang hajat yang kedua. Tentunya temanya kita masih tentang tema interaksi, dan jazakumullah khair kepada Umu dan Abu sudah membimbing Ananda kelas 1 khususnya. Masya Allah, barakallahu fik, selalu terus semangat ya untuk membimbing Ananda di rumah. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair ya Umu dan Abu. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat, amin. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yaitu tentang keterkaitan materi dengan tema. Materinya tadi tentang adab buang hajat yang kedua dengan tema interaksi ya. Salah satu hubungan dalam kehidupan kita adalah pertemanan teman-teman ya. Dalam Islam, teman harus diperlakukan dengan baik sesuai adab yang diajarkan oleh Rasul. Di antara adab berteman adalah hendaknya kita harus berteman dengan seorang mukmin, berkomunikasi dengan bahasa yang lemah lembut merupakan bagian dari adab berteman. Ketika berada di hadapan teman, maka kita dianjurkan untuk tetap menutup aurat, terutama bila di tempat keramaian. Dan di antara adab seorang teman adalah menasihatinya di dalam kebaikan teman-teman ya, dan ketaatan, seperti mengingatkan teman untuk mengamalkan adab ketika buang hajat. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah mampu melakukan buang air besar dan buang air kecil secara mandiri tanpa bantuan Umi dan abinya ya. Kita belajar teman-teman ya. Ibu yakin teman-teman kelas 1 bisa buang air besar sendiri ya, dan buang air kecil sendiri. Kalau teman-teman misalnya merasa perutnya sakit dan teman-teman ingin buang air besar, maka teman-teman tidak menahannya karena itu adalah kotoran yang harus dibuang. Atau misalkan teman-teman mau buang air kecil, sama teman-teman juga tidak menahannya ya. Misalnya teman-teman ada di rumah temannya, kemudian teman-teman ingin pipis, tapi teman-teman ingin buang air kecilnya atau ingin pipisnya, ingin di rumah, jadi ditahan sampai nanti pulang. Tidak ya, itu akan menjadi penyakit. Pastikan teman-teman dimanapun itu, insya Allah ketika kita buang air besar atau buang air kecil, ketika memang ingin, maka badan kita juga akan sehat teman-teman ya, akan terhindar dari penyakit. Maka silahkan ketika teman-teman ingin buang air besar maupun buang air kecil, maka teman-teman harus membuangnya, membuang kotoran tersebut ya, agar badan kita sehat ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang isi materi. Ada buang hajat. Saat kita akan buang hajat atau buang air besar dan buang air kecil, kita harus melaksanakan sesuai dengan adab buang hajat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman ya. Jadi pastikan ketika teman-teman untuk mau buang hajat ya, pastikan adabnya selalu dilakukan, dan semuanya itu adalah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa ya? Agar kita mendapatkan pahala dari Allah karena sudah melaksanakan sunnah Rasul teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman kemarin sudah mempelajari ada buang hajat yang pertama. Sekarang teman-teman akan mempelajari ada buang hajat selanjutnya. Yang pertama adalah masuk ke tempat buang hajat dengan mendahulukan kaki kiri. Jadi pastikan teman-teman ketika masuk kamar mandi, pastikan teman-teman memakai kaki yang kiri. Pastikan kaki yang kiri
ya. Karena kamar mandi itu adalah tempatnya syaiton. Maka kita apa? Kita memakai kaki yang kiri, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, keluar dari tempat buang hajat dengan mendahulukan kaki kanan. Ya, pastikan teman-teman silahkan ketika keluar tempat buang hajat atau keluar kamar mandi, pastikan teman-teman mendahulukan kaki kanan, selalu kaki kanan. Karena teman-teman sudah keluar dari kamar mandi, ya, bukan tempat syaitan lagi, teman-teman, ya. Jadi kamar mandi itu kenapa disebut tempat syaitan? Karena memang kamar mandi itu memang sangat disukai oleh syaitan, teman-teman, ya, tempatnya itu, ya. Jadi silahkan teman-teman, ya, apabila teman-teman ingin kamar mandinya tidak disukai oleh syaitan, maka pastikan di rumah kamar mandinya selalu tetap bersih, ya. Jadi teman-teman ketika sesudah buang air besar ataupun buang air kecil, pastikan selalu dibersihkan, ya, agar tidak disukai oleh syaitan. Kalau misalkan kamar mandinya tidak bersih, itu sangat disukai oleh syaitan kalau kotor, teman-teman. Tapi apabila kamar mandinya selalu dibersihkan, maka syaitan tidak akan suka, ya. Jadi silahkan teman-teman, ya, pastikan sesudah buang air besar ataupun buang air kecil, teman-teman pastikan selalu disiram, ya, sesudahnya tentunya oleh air, ya. Kemudian yang ketiga, membaca doa ketika memasuki WC atau kamar mandi. Jadi ketika teman-teman sebelum masuk WC, ya, bukan ketika masuk WC, ketika sudah masuk, tapi sebelum masuk WC, ya, di depan pintunya teman-teman berdoanya yaitu adalah Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi ketika teman-teman sebelum masuk kamar mandi, ketika di depan pintu, ketika teman-teman berdoa, insya Allah teman-teman akan dilindungi dari gangguan syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan, ya. Jadi silakan teman-teman ketika masuk kamar mandi atau WC, teman-teman pastikan berdoa terlebih dahulu, dan doanya tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Kemudian yang keempat, tidak membuka aurat kecuali saat buang hajat. Jadi pastikan teman-teman, ya, teman-teman ketika misalkan di luar kamar mandi ataupun ketika di rumah, teman-teman pastikan tidak membuka auratnya, ya, pastikan selalu ditutup auratnya, ya. Kecuali teman-teman saat apa? Saat buang air kecil atau buang air besar, karena dibuka, ya, celananya, ya. Iya, ya, agar celananya tidak basah, teman-teman, dan tidak bau buang air besar ataupun tidak bau buang air kecil, ya. Pastikan dibuka, ya, celananya, ya, silahkan, ya. Kemudian yang kelima, membersihkan kubur dan dubur setelah buang hajat. Maksudnya kubur dan dubur itu adalah ketika teman-teman sudah buang air kecil atau pipis, pastikan dibersihkan. Atau ketika teman-teman buang air besar atau BAB, ya, teman-teman juga sama, pastikan dibersihkan, ya. Kelaminnya dibersihkan, silahkan, ya, agar badan kita sehat, ya. Allah itu mencintai orang-orang yang bersih, cinta akan kebersihan, ya, Allah itu, teman-teman, ya. Disilahkan, ya. Kemudian terakhir, membaca doa ketika keluar WC. Bacanya apa, ya? Nah, teman-teman ketika keluar WC bukan teman-teman ketika di kamar mandi, tapi ketika teman-teman mau keluar WC. Misalnya teman-teman tadi kan keluar WC itu memakai kaki yang kiri, yang kanan dulu, ya, keluar WC, kemudian yang kiri. Nah, teman-teman sesudah keluar kamar mandi baru teman-teman berdoa, ya. Doanya apa? Gufronaka. Apa doanya, teman-teman? Gufronaka. Artinya, aku memohon ampunanmu, ya Allah.
Nah, itu adalah doa ketika teman-teman keluar kamar mandi atau WC ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki buku paket fikih kelas 1, materi bisa dibaca di halaman 31. Jadi teman-teman silahkan ya, ada di halaman 31 materinya teman-teman ya, silahkan. Ya. Nah, itu tadi adalah yang Ibu sebutkan adalah adab-adab buang hajat yang kedua, kemarin yang ke-1 dan sekarang terusannya teman-teman ya. Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fik teman-teman sudah menyimak Ibu ya, Masya Allah. Nah, sekarang teman-teman akan mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, silakan teman-teman namanya ditulis, namanya nama siapa ya, namanya silahkan. Kemudian kelasnya kelas 1A berapa, silakan boleh ditulis. Nah, tugasnya adalah teman-teman di rumah adalah menghafal doa masuk dan keluar kamar mandi. Kemudian kirimkan kepada guru fikih dalam bentuk rekaman ya. Jadi silahkan teman-teman boleh dihafalkan doanya. Tadi doa masuk kamar mandi apa tadi doanya teman-teman? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kemudian doa keluar kamar mandinya gufronaka. Nah, teman-teman boleh menghafalnya, silahkan ya. Kemudian teman-teman ketika sudah hafal doa masuk dan keluar kamar mandinya, teman-teman boleh mengirimkannya dalam bentuk voice note ya ke Ibu, silahkan ya. Ibu tunggu ya teman-teman ya, hasil hafalan doa masuk dan keluar kamar mandinya ya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman sudah menyimak Ibu dari awal pembahasan sampai akhir sampai tugasnya ya. Masya Allah ya. Kita doa kafaratul majlis dulu teman-teman ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.